Con, con, con. Kembali lagi di Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Sebelum kita mulai episode ini, ada baiknya subscribe dulu keles, supaya kita tetap bisa ngegas untuk memberikan fakta-fakta menarik seputar jalanan metropolitan. Ya, episode ini memang agak gahar, seperti pembuka tadi yang agak-agak death metal. Yang namanya jalanan menjadi tempat tumpah ruah semua orang. Semua orang dengan kelakuannya masing-masing nyampur jadi satu kayak nasi rames. Tapi yang namanya kejahatan mah pasti ada aja deh di jalan raya. Buat lo pada yang kagak hati-hati John, bisa kena aksi kriminal di jalan raya nih. Yang paling kita kenal tentu aja begal. Eits, apa cuma begal aja kejahatan di jalan raya yang bisa bikin hilang nyawa? Ternyata banyak John. Apa aja tuh? Yaudah kita bedah satu-satu. Menurut sejarah yang dirangkum dari berbagai macam sumber, ternyata begal udah ada dari zaman Jawa kuno, John. Buset, tua banget tuh ye. Kayak capek tuh, gurunya Songgoku. Terciptanya begal ini, menurut Wasino dalam buku Kapitalisme Bumiputra, adalah akibat kesenjangan ekonomi yang terjadi di saat itu. Membuat beberapa orang memilih untuk melakukan jalan pintas, John. Mereka cari duit dengan nyegat beberapa rombongan yang mereka anggap kaya. Waduh, udah serem dari dulu ya. Biasanya juga dulu yang dibegal itu para saudagar, John. Mereka yang berdagang kan otomatis bawa barang dalam jumlah banyak. Karena dulu tuh sistemnya masih barter di beberapa daerah. Nah, di sini si begal beraksi, John. Mereka langsung cerot ngambil barang dagangan. Nggak cuma itu, kadang mereka juga melukai para saudagar kalau ngelawan. Barbar banget ye. Tangan kosong lo berani. Tapi nggak selamanya begal itu mementingkan dirinya sendiri, John. Pada masa Jawa kuno, Sunan Kalijaga yang menjadi wali Songo juga sempat menjadi begal. Tujuannya dia ngebegal juga untuk ngebantu perekonomian di Tuban. Tapi beliau ini tobat setelah ketemu dengan Sunan Bonang. Begal zaman sekarang juga nggak jauh-jauh, John. Melaksanakan aksi mereka karena himpitan ekonomi. Yang dibegal bukan lagi barang-barang dari saudagar, tapi tentu aja sepeda motor, handphone, dompet, dan barang-barang berharga lain yang lo pada bawa pas berkendara. Ada lagi yang temenan sama si begal, John. Namanya bajing luncat. Bajing emang artinya sih tupai kalau benernya. Yang ini bukan binatang, John, tapi orang yang lompat ke kendaraan lo. Sebenarnya ini lebih bertaruh nyawa daripada begal. Karena lompatnya bisa aja ke truk bermuatan terbuka, terus ngelempar jarahannya ke jalanan atau ke temennya yang nunggu di bawah. Meski resikonya gede, bisa kelindes atau ketabrak truk lain, kalau udah tuntutan ekonomi, mau gimana, John? Bajing loncat ini rame banget di lintas Sumatera. Meski Pak Polisi sudah mencoba menetralkan aksi akrobat nan berbahaya ini, rasa-rasanya muncul terus, John. Kalau kata peribahasa tuh, mati atu, tumbuh 1000. Jalanan lintas Sumatera mana sih yang terakhir kali masih ada ini bajing loncat? Menurut data sih, di Lampung sama Palembang, John. Kenapa dua daerah ini yang dipilih jadi target operandi dan sasaran empuk bagi mereka? Karena daerah ini tuh arus barang lewat dari daerah Pulau Jawa, John. Sekali datang juga banyak barangnya. Kadang yang mereka ambil juga bahan makanan yang berkarung-karung gitu. Apa aja yang bisa disikat, sikat aja dah. Itu prinsip bajing loncat, John. Padahal pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal. Mulai dari pasal 362 sampai 367. Biasanya para begal atau bajing loncat akan terjerat pasal 365, di mana pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih pun masuk dalam kategori pencurian dengan unsur pemberatan. Sanksi bagi pelaku pencurian dengan unsur pemberatan bisa sampai 7 hingga 9 tahun. Lama juga tuh ya, John.
Makanya nyari duit yang halal-halal aja dah. Kalau tadi udah bahas soal begal dan bajing loncat, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak bahas elemen-elemen lain yang ngeganggu kita di jalan. Ada yang namanya koboi jalanan. Tipikal kayak gini tuh, tiba-tiba bawa senjata api terus dar der dor sembarangan. Meski kadang senjata yang dipakai itu bukan senjata api, tapi tetap aja John, hal kayak gini tuh bikin orang parno dan ngeganggu kenyamanan berkendara. Siapa juga yang gak jiper ditodong sama senjata ya kan? Aksi koboi jalanan ini biasanya bakal kena tindak pidana John. Tapi gak jarang juga sih malah berakhir damai. Padahal yang namanya kekerasan pasti ada tindak pidananya. Terus yang biasanya meresahkan nih, ada geng motor yang urakan selain si koboi jalanan. Nah, melihat sejarahnya, ternyata geng motor pertama di Indonesia udah ada dari tahun 1915 John. Wah, udah jadi uyut. Meski kota Bandung sempat dianggap sarangnya geng motor, tapi geng motor pertama muncul justru di Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Nama geng motor pertama di Indonesia adalah Motor Fiets Rijders te Batavia. Moga-moga bener ya ngomongnya. Motor Fiets Rijders te Batavia berdiri pada zaman pemerintah Hindia Belanda. Di tahun 1915 alias udah 107 tahun lalu John. Hal ini berarti kelahirannya hanya beda 12 tahun dari pendirian klub motor tertua di dunia, yaitu Yonkers Motorcycle Club pada 1903 di kota New York, Amerika Serikat. Nggak semuanya John, geng motor itu lekat dengan aksi kriminal. Ada kok geng motor yang baik-baik. Artis Indonesia juga bikin komunitas bikers yang sehat tuh. Lo pada pasti tahu dong komunitas yang dimaksud. Tentu tuh yang lagi hits banget, alias prediksi Jaya. Komunitas itu diketuai sama Andre Taulani dan diisi sama rekan-rekan artis lainnya. Tapi menurut gue ya John, segarang-garangnya geng motor juga nggak ada yang bisa ngalahin emak-emak belok kanan, tapi sen kiri ya kan. Segitu dulu dah John soal aksi begal dan kawan-kawan di jalanan. Jangan lupa untuk selalu waspada dan berhati-hati di jalan. Selalu ingat, ada keluarga yang nunggu di rumah. Motorpolitan cabut dulu. Jangan lupa buat subscribe YouTube kita ye, biar kita semakin semangat membagikan fakta-fakta unik di jalanan metropolitan. Kita mantun dulu dah makan roti pakai bubur ayam. Yuk saling damai supaya hidup tetap tentram.